menemukan sebuah boneka di tumpukan tanah. Setelah mencucinya, dia menawarkan boneka itu pada seorang pria agar membelinya. Pria itu bertanya harganya berapa. Bocil ini pun menjawab kalau harganya 500 rupiah. Namun pria ini menawar 100 rupiah sambil memberikan uangnya. Bocil ini berkata kalau uangnya kurang, namun pria ini gak peduli. Dia langsung menutup kaca mobilnya dan pergi dari sana. Walaupun uangnya kurang, namun bocil ini tersenyum karena bonekanya sudah mempunyai tuan baru. Kebetulan pria itu sering membuat pertunjukan boneka, dan kali ini dia menggunakan boneka barunya. Dia mulai menyapa semua penonton, namun tiba-tiba boneka itu bisa bicara sendiri. Hal itu membuat pria ini terkejut, namun penonton malah menyukainya dan mengira kalau pria itu yang berbicara. Lalu pria ini menyuruh boneka itu untuk memuji bos penyelenggara. Tapi boneka itu malah menghina si bos. Alhasil pertunjukan pun langsung ditutup dan pria ini kehilangan pekerjaannya. Dia sangat kesal dong, lalu membuang boneka itu keluar jendela. Tapi saat tengah malam ketika pria ini terbangun, boneka itu sudah ada di hadapannya, guys. Gadis yang udah meninggoy tiba-tiba pulang ke rumahnya tapi bawa janin. Jadi ini kiriman cerita dari teman kita yang namanya Wawan. Kejadian ini itu dulu pas Wawan masih ngontrak, guys. Dan ada nih satu perempuan yang tinggal di kontrakan itu namanya Yani. Menurut Wawan, si Yani ini tuh baik banget. Karena Yani tuh tiap masak apa suka nawarin ke tetangga-tetangga kontrakannya. Terus katanya si Wawan ini pernah dipinjemin duit juga nih sama si Yani. Pokoknya baik lah si Yani ini. Tapi background kehidupannya Yani itu katanya agak kasihan, guys. Karena keluarganya tuh udah mencar. Orang tuanya udah cerai. Dia punya kakak, tapi kakaknya tuh kayak berandalan gitu. Akhirnya si Yani ya tinggal sendirian di kontrakan itu. Nah, ada satu kejadian nih, dimana malam itu Wawan ini lagi duduk-duduk aja nih di depan kontrakannya. Terus Wawan ngeliat Yani yang pulang kerja itu kayak keringetan, lari-lari tapi sambil nangis. Sempat ditanyain tuh sama Wawan kayak kenapa, tapi nggak dijawab sama Yani. Nah, setelah kejadian itu selama 2 hari Yani ini nggak kelihatan keluar dari kontrakannya. Nah, orang-orang kontrakan yang tahu itu khawatir dong sama si Yani. Sampai akhirnya pemilik kontrakan ini cobalah buka kontrakannya si Yani pakai kayak kunci serep gitulah. Nah, pas pintu kontrakan Yani dibuka, kalian tahu apa? Yani ada di dalam kontrakannya dengan kondisi yang udah kegantung. Heboh lah pokoknya, sampai pihak polisi ya turun tangan. Karena Yani ini juga jatuhnya udah gak punya keluarga, jadi yang ngurusin semua itu ya penghuni kontrakan. Kayak pemakamannya, pengajian, gitu-gitulah. Beberapa hari setelah pemakamannya Yani, Wawan ini kayak biasa nih, duduk-duduk di depan kontrakannya. Pas itu, Wawan ini ngeliat Yani keluar dari kontrakannya yang masih kosong itu sambil gendong bayi. Wawan langsung lari tuh masuk kontrakannya. Nah, setelah kejadian Wawan lihat sosok Yani, ternyata banyak orang-orang di kontrakannya ini yang ngaku katanya lihat Yani juga. Sampai cerita tentang hantu Yani yang gentayangan ini kedengeran sama pemilik kontrakan. Nah, di situ pemilik kontrakan ini akhirnya cerita nih tentang hasil dari penyelidikan polisi tentang kemetongannya Yani. Nah, kalau kalian penasaran tentang cerita ini, aku diceritain lengkapnya di sebelah karena ini tuh sensitif dan cukup panjang, guys. Yang udah nonton di sebelah, coba komen dong.